Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Saya mahasiswa Untirta, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas meteorologi industri semester 1. Hal yang akan saya bahas adalah mikrometer sekrup. Jadi, silahkan duduk dan kencangkan volume video Anda. Mikrometer sekrup adalah salah satu alat yang paling penting dalam teknologi dan industri alat-alat kecil. Contohnya, industri jam tangan yang memerlukan komponen kecil tapi perlu tingkat presisi yang tinggi. Mikrometer punya peran vital dalam industri seperti ini. Asal kalian ketahui, mikrometer pertama kali diciptakan pada abad ke-18 dan seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan bentuk hingga sampai pada mikrometer yang sekarang kita lihat. Saat ini, mikrometer sekrup sangat mudah dioperasikan. Walaupun hanya dengan satu tangan, tapi tetap punya akurasi pengukuran yang luar biasa akurat jika dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Definisi lain mengatakan mikrometer sekrup ditemukan pada abad 17 oleh William Gascoigne. Saat itu, ia membutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong untuk mengukur jarak sudut antar bintang melalui teleskop. Mikrometer sekrup dilengkapi dengan bagian-bagian berikut. 1. Poros tetap. Poros tetap merupakan bagian mikrometer sekrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. 2. Ada poros geser. Poros geser adalah bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. 3. Ada pengunci. Pengunci adalah bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. 4. Ada yang bernama skala utama. Nah, skala utama ini adalah bagian yang sering kamu lihat saat menggunakan mikrometer sekrup. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Ada skala Nonius. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala Nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, ataupun meteran karena nilainya sangat kecil. Lalu ada yang namanya pemutar. Pemutar adalah bagian mikrometer sekrup yang berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir ada bingkai. Bingkai merupakan bagian mikrometer sekrup yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Sebenarnya, menggunakan mikrometer sekrup cukup mudah, apalagi ketika kalian sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Lalu, buka rahang dengan cara memutar skala putar ke kiri. Lalu masukkan benda yang kalian ingin ukur panjangnya di bagian rahang. Kemudian, putar kembali skala putarnya sampai terdengar bunyi klik. Langkah selanjutnya, putar pengunci sampai skala putar tidak bisa bergerak. Kemudian, baca hasil pengukurannya. Nah, sekarang
saya akan menjelaskan bagaimana membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Yang pertama, lihatlah nilai yang tertera pada skala utama. Ingat ya, dalam satuan milimeter. Kemudian, lihatlah nilai yang tertera di skala nonius yang memiliki garis berimpit dengan skala utama. Ingat, masih dalam satuan milimeter. Setelah kalian berhasil melihat nilai yang tertera di skala utama dan nonius, masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan berikut. Hasil pembacaan alat sama dengan skala utama ditambah dalam kurung 0,01 dikali hasil pembacaan skala. Apa kalian masih bingung dari mana nilai 0,01 itu berasal? Ingat ya, 0,01 itu adalah ketelitian dari mikrometer itu sendiri. Baik, untuk lebih memahami bagaimana membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup, mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat skala utama yang tertera pada mikrometer sekrup. Lihat, sebelum skala nonius, ada angka 3 yang memiliki lebih sedikit di tertera 0,5. Maka bisa kita tuliskan skala utama sama dengan 3,5 mm. Yang kedua, kita akan lihat di mana garis yang berimpit di skala putar atau skala nonius dengan skala utama. Ada patokan angka 25 sebelum garis yang berimpit dengan skala utama. Dan ada 0,12, maka bisa kita simpulkan di sini skala nonius senilai 27 mm. Baik, sekarang kita masukkan ke formula yang tadi di mana hasilnya adalah skala utama ditambahkan perkalian dari 0,01 ditambah dikali skala nonius. Baik, skala utama di sini sama dengan 3,5. Kita taruh terlebih dahulu 0,01 dikalikan 27. Maka hasilnya 3,5 ditambah hasilnya sama dengan 0,27. Maka jumlahkan hasilnya sama dengan 3,77 mm. Nah, seperti itulah cara menghitung dari hasil pengamatan mikrometer sekrup. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi mikrometer sekrup. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Untuk kalian yang baru pertama kali mendengar kata kalibrasi, kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional. Sebelum digunakan untuk mengukur, mikrometer sekrup wajib dikalibrasi. Mengapa demikian? Karena mikrometer termasuk salah satu golongan alat ukur yang mempunyai ketelitian sangat sensitif. Karena itulah, dalam menggunakannya kita harus berhati-hati dan melakukan perawatan agar tidak mudah rusak. Berikut adalah cara mudah untuk mengkalibrasi mikrometer sekrup. Yang pertama, periksa seluruh kondisi dan fungsi dari mikrometer sekrup dengan baik agar terhindar dari karat, macet, longgar, ataupun rusak. Yang kedua, bersihkan mikrometer sekrup dengan kain dalam kondisi yang bersih. Lalu, bersihkan mikrometer sekrup dari kotoran agar terhindar dari ketidakakuratan dalam mengkalibrasi.
Yang kedua, pemeriksaan posisi nol. Setelah permukaan anvil dan spindle bersih, putar timbal searah jarum jam agar spindle bertemu dengan anvil. Putar secukupnya hingga anvil dan spindle mendekati titik saling bertemu. Lanjutkan putaran timbal dengan memutar ratchet searah jarum jam secara perlahan sampai ujung spindle dan anvil bertemu. Untuk memastikan tekanan yang terjadi di antara spindle dan anvil tidak berlebihan, batasi putaran ratchet sekitar 1-3 kali bunyi klik. Stop ratchet ketika sudah terdengar 3 kali bunyi klik. Lalu, kalibrasi dan penyetelan posisi nol. Untuk kalibrasi dan penyetelan posisi nol ini, kita perlu memperhatikan penyimpangan yang terjadi pada skala nonius. Jika penyimpangan posisi nol pada skala nonius kurang dari 0,02 mm, maka penyetelan dilakukan pada bagian sleeve skala utama. Namun jika lebih dari 0,02 mm, maka penyetelan dilakukan pada bagian ratchet. Lalu yang terakhir, pastikan kembali periksa keakuratan kalibrasi micrometer screw. Nah teman-teman, itulah video sekilas bagaimana saya membahas tentang micrometer screw. Saya harap video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari alat-alat tentang pengukuran. Saya Dani Ramadan mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.